Betapa kagetnya si Rita melihat apa yang dia lihat di atas atap. Hai guys, di video kali ini aku bakal ngajak kalian ngebahas cerita horor, pengalaman mistis yang dialami oleh teman kita yang bernama Dewi dan Rita. Dewi dan Rita itu kenal di tahun 2015 di tempat mereka bekerja. Jadi si Dewi itu ngelamar kerja di sebuah garment sebagai administrasi. Terus 2 minggu kemudiannya si Rita nyusul. Ketemulah mereka berdua dan jadi teman akrab. Saat itu si Dewi baru berusia 21 tahun, sementara Rita dia baru lulus SMA, usianya tuh sekitar 18 tahun. Untuk si Dewi sebelumnya udah punya pengalaman kerja, sementara untuk si Rita ini adalah pertama kalinya dia kerja. Kebetulan tempat mereka bekerja itu menyediakan mes untuk karyawan yang mau-mau saja, atau untuk karyawan yang butuh mes atau tempat tinggal. Mesnya itu berupa satu bangunan yang terdiri hanya dari satu ruangan besar. Di dalam ruangan itu ada beberapa dipan. Kalau nggak salah itu sekitar 6 dipan, di mana untuk satu karyawan itu biasanya dapat satu dipan atau satu tempat tidur. Tapi nggak jarang juga untuk satu dipan itu dipakai oleh 2 orang. Nah di sini kebetulan si Dewi datang ngelamar lebih dulu. Dia keterima kerja dan memutuskan untuk tinggal di mes itu. Si Dewi dapat tempat tidur yang letaknya itu berdekatan dengan pintu masuk dan keluar utama. Di mana di sebelah kirinya itu ada ibu-ibu yang usianya tuh sekitar 60 tahun lebih. Penghuni mes itu nggak banyak, cuman ada 6 orang. Dari 6 dipan itu cuman 4 dipan yang kepake karena satu dipan itu mereka tempatin berdua. Nah di sini ada 2 dipan yang kosong. Nah di sebelahnya Dewi ini ada ibu-ibu yang berusia sekitar 60 tahunan gitu, yang tubuhnya itu agak gede atau gendut gitu. Sampai-sampai si ibu ini sudah susah untuk beraktivitas. Jadi karena tempat mereka itu adalah sebuah garment, karyawannya itu ada yang namanya tukang potong, tukang patrun, tukang cek, dan administrasi. Kebetulan si Dewi ngelamar menjadi administrasi, sementara yang tinggal di mes itu bukan cuman karyawan administrasi, tetapi juga karyawan tukang jahit. Sebagai tukang jahit tentunya tidak memandang umur. Dari sekian teman yang ada di mes itu, 3 orang diantaranya berusia di atas 50 tahun. Nah yang satu ini yang usianya tuh lebih dari 60 tahun ini sebenarnya udah nggak bisa kerja. Sudah sejak beberapa bulan terakhir dia tuh nggak bisa ngejahit lagi, jangankan untuk ngejahit ya, untuk melakukan aktivitas sehari-hari seperti memasak, mandi, beberes itu udah nggak bisa karena masalah kesehatan. Nah sebagai karyawan baru tentu saja si Dewi ini nggak punya hak memilih gitu ya, dia mau tinggal di dipan yang sebelah mana. Yang jelas dia sebagai pendatang terakhir harus terima mau ditempatkan di dipan yang mana saja. Akhirnya si Dewi ini dapatlah bagian dia di dipan di sebelahnya ibu yang gendut ini. Untuk anak-anak lain atau ibu-ibu lain tuh masih normal ya. Perlakuan mereka terhadap Dewi yang anak baru ini masih sangat normal dan ramah. Berbeda dengan ibu yang ada di sebelahnya Dewi ini. Ibu itu cerewet banget, pokoknya sering banget komplain ke Dewi, nyuruh si Dewi ini nyapu, beberes, minta tolong ke si Dewi buat dibeliin inilah, beliin itulah. Jadi si ibu ini ternyata memiliki penyakit yang komplikasi gitu, jadi dia udah gak bisa kerja. Dan berat badan tubuhnya yang berlebih membuat dia itu susah untuk beraktivitas sehari-hari. Lalu entah bagaimana, entah tidak ada keluarganya atau bagaimana. Nah katanya sih ada keluarganya, cuman ditengokin sesekali aja ke mes itu. Palingan sebulan cuman sekali, itu pun cuma ditengokin. Nggak ada yang ngurusin, nggak ada yang nganter berobat. Jadi kalau si ibu ini kenapa-napa, dia minta tolong sama seseorang buat dianterin berobat. Atau misal dia butuh sesuatu gitu, biasanya dia nitip sama teman semesnya itu. Tapi nggak semua orang di mes itu mau ngelayanin ibu ini. Dan gak semua orang yang ada di mes itu berani untuk diperintah-perintah sama si ibu ini. Sementara untuk si Dewi, karena si Dewi ini orang baru, masih awam, jadi gampang lah ya buat diatur-atur, buat diperintah-perintah. Sebenarnya di sini teman-temannya di mes itu sudah ngejelasin sama si Dewi, sudah nasehatin Dewi gak usah hiraukan ibu itu. Katanya dia emang begitu, gak usah dihirauin gitu. Tapi karena si Dewi ini anak baru, dia tuh ngerasa gak enak dan gak nyaman. Jadi mau gak mau harus nurutin keinginannya si ibu ini. Nah 2 minggu kemudian
Datanglah Rita ngelamar kerja. Rita dan Dewi ini berasal dari desa yang berbeda, dari daerah yang berbeda. Jadi sebelumnya mereka itu nggak kenal satu sama lain. Murni kenalnya di tempat itu. Sebagai sesama anak baru, Dewi itu tahu benar gimana rasanya jadi anak baru yang kadang kita itu dikucilkan sama karyawan senior. Di sini si Dewi ngajak si Rita untuk satu tempat tidur berdua. Bahkan untuk masak nasi dan makan sehari-hari itu, si Dewi sering kali ngajakin si Rita ini biar gabung bersama. Dari sanalah mereka itu akrab. Tapi karena seringnya diperlakukan tidak adil atau semena-mena oleh si ibu dari Dipan sebelah ini, Dewi dan Rita ini kepikiran buat ngekos aja. Percakapan mereka berdua didengar oleh teman-teman yang lain. Lalu salah seorang teman mereka tuh menyarankan, "Kalian mau ngekos? Ngapain ngekos? Kalau kalian nggak betah tinggal di sini, kalian boleh kok tinggal di mes satu lagi. Kebetulan perusahaan kita punya mes yang letaknya tuh nggak jauh dari sini." Begitu penjelasannya temennya. Di sini Dewi antusias banget kan. "Oh, masa sih, di mana mesnya?" Nah, dijelasin lah mesnya tuh di sini. Sore itu si Dewi dan si Rita langsung datang ke mesnya itu buat ngecek keadaan mes itu. Mereka berdua menuju ke alamat yang diberikan oleh temannya. Disambut oleh pintu pagar coklat yang sangat tinggi, lengkap dengan kunci gembok yang gede banget, dikelilingi pagar tembok beton yang tingginya tuh sekitar 2 meter lebih. Jadi pemandangan di dalam tuh nggak kelihatan dari luar. Kebetulan di sini si Dewi dan si Rita sudah membawa kunci. Masuklah mereka berdua. Sebuah lahan yang dipaping, luasnya tuh sangat luas, kisaran 5 are lebih gitu. Dan untuk sebelah kirinya itu ada garase mobil atau gudang tempat penyimpanan mobil, jumlahnya tuh sekitar 10 blok garase. Dan untuk sebelah kirinya itu tembok yang tinggi dan mesnya mereka itu berada di ujung depan. Satu bangunan yang dibagi menjadi 3 kamar, 1 dapur luar, dan 1 kamar mandi. Nggak ada pepohonan yang rimbun, semak belukar yang mengganggu pemandangan. Pokoknya penampilan mes itu sewajarnya tempat yang layak untuk ditinggalin. Nah, setelah ngecek itu mereka baliklah ke mes lama dan berniat untuk pindah malam itu juga. Tapi beberapa temen yang di mes lama itu ngejelasin kalau sebenarnya di mes itu kemungkinan nggak nyaman kalau ditinggalin cuman berdua. Soalnya ada gosip begini begitu yang menjurus ke arah yang mistis. Jadi sebelumnya itu ada sepasang suami istri yang tinggal di sana, yang mereka itu kebetulan menjadi penjahit di garmen itu. Tapi sekarang mereka sudah berhenti kerja dan pindah dari mes tersebut, yang artinya mes tersebut kosong. Walaupun mes itu kosong, tapi garasi mobil yang ada di halaman mes itu masih sering dikunjungin. Ada mobil yang keluar masuk itu setiap harinya, jadi bisa dibilang mes tersebut nggak yang sepi-sepi banget, nggak yang nggak terjamah banget. Jadi masih aman lah untuk ditinggalin gitu ya. Selain itu di luar pagar mes, penduduknya itu padat banget, bener-bener padat. Rumahnya tuh berdempetan antara rumah satu dan rumah lainnya. Cuman di area mes itu saja lahannya agak luas, jadi terkesan sepi. Padahal kalau ada orang beraktivitas, bersuara di luaran pagar, itu masih kedengaran dari dalam mes. Jadi mereka berdua ngerasa aman lah untuk tinggal di situ walaupun cuman berdua, apalagi temboknya tinggi, pintu gerbangnya tinggi, udah ada kunci gemboknya. Siapa yang bisa masuk kecuali mereka yang membawa kunci gembok. Sebelum pindah ke mes baru itu, mereka tuh sempat dinasehatin lagi, disuruh pikir-pikir beneran mau pindah ke sana apa enggak, soalnya risikonya di sana tuh begini, begitu, dan begini. Kan lebih aman di sini, kita itu tinggal berbanyak, nggak bakal terjadi apa-apa. Kalaupun terjadi apa-apa ya kita tuh masih aman lah karena berbanyak. Itu salah satu nasihat temennya. Tapi di sini Rita dan Dewi tuh benar-benar mikir. Kenapa? Soalnya si ibu yang ada di sebelahnya Dewi itu bener-bener rese. Dia tuh sering banget yang namanya komplain ke Dewi dan ke Rita perkara ya soalnya pula, soal inilah, soal itulah, pokoknya ada aja yang dikomplain, yang membuat mereka tuh gak betah tinggal di mesan itu. Belum lagi karena posisi tidur mereka itu berdempetan, walaupun mereka dipannya terpisah tapi tetap saja dipannya itu mepet gini. Posisinya dipan satu, dipannya satu, dipannya si Dewi dan dipannya si ibu itu letaknya tuh kayak gini, bukan yang kayak gini. Dan di sini
si ibu itu tidurnya tuh aneh. Orang-orang semuanya itu tidur kepalanya di atas, kakinya di bawah. Sementara si ibu itu kebalik, kakinya di atas, kepalanya di bawah. Belum lagi tidurnya tuh ngorok. Belum lagi kalau dia berbalik itu badannya yang gede itu, aduh pokoknya ngerasa nggak nyaman banget tinggal di situ. Masalahnya si Dewi ini nggak terima, dimarahin harus bangun pagi. Padahal mereka itu kan tinggal di mes yang bebas. Makan kan urusan masing-masing. Mereka tuh masak untuk diri sendiri. Mau masak, mau nggak, mau beli, terserah gitu loh. Sementara di sini si Dewi itu dan si Rita masak sendiri pakai magicom. Sementara untuk lauknya tuh beli. Jadi kadang dia tuh bangunnya kesiangan. Siangnya nggak siang-siang banget, sekitar jam 7-an gitu. Sementara untuk anak-anak lain tuh emang biasanya lebih pagi. Ada yang bangun jam 5, ada yang bangun jam 6. Karena mereka tuh kebanyakan ibu-ibu yang usianya di atas 40 tahun. Jadi mereka mungkin udah kebiasaan gitu ya bangunnya tuh pagi. Ada yang masak, ada yang ke pasar, ada yang kerja pagi-pagi. Nah, siapa yang kerja pagi-pagi ini? Ya ibu-ibu itu yang kerjanya jadi penjahit karena mereka kerjanya borongan. Semakin banyak dapat jahitan, semakin gede gajinya. Jadi bukan menghitung jam. Sementara di sini untuk Dewi dan Rita, dia kerjanya sebagai administrasi yang kerjanya tuh mulai jam 9. Akhirnya tanpa pikir panjang, Dewi dan Rita pun pindah ke mesan baru itu. Dia ngerasa nyaman aja baru pindah ke mesan baru itu karena ngerasa bebas. Mau hidupin musik sampai malam, mau main HP, mau ngidupin lampu, mau ngobrol, bercerita, namanya anak muda kan. Itu bebas, nggak ada yang ngelarang, nggak ada yang ngatur, nggak ada yang marah-marah. Sekitar 2 mingguan mereka itu tinggal di mes itu, keadaannya masih normal-normal aja, nggak ada yang aneh. Sampai di suatu malam, ada kejadian yang susah dijelaskan oleh logika. Jadi di hari itu, ada miskomunikasi antara Dewi dan Rita yang menyebabkan mereka berdua itu diem-dieman gitu. Pokoknya ada sedikit konflik, sedikit salah paham yang membuat mereka itu nggak ngomong satu sama lain. Tidurnya pun saling berpunggung-punggungan gitu. Ini punggungnya Rita, ini punggungnya Dewi. Mereka tuh ngadep ke sini semua. Sekitar jam 11 malam, Dewi yang tidurnya itu di pinggir dekat pintu. Jadi mereka tidur tuh di bawah pakai kasur lantai gitu. Tapi kasurnya empuk, cuman nggak pakai dipan. Di kamar yang luasnya itu 3x3. Jadi jarak antara kasur tempat tidurnya si Dewi itu dengan pintu cuman beberapa jengkal aja. Jadi waktu itu belum ada smartphone kayak sekarang ya. Itu kalau nggak salah di tahun 2014-an. Cuman ada HP Android, cuman belum yang secanggih sekarang. Tapi masih bisa yang namanya main FB atau dengerin lagu. Nah di sini si Dewi lagi asik dengerin lagu. Tiba-tiba pintu kamar mereka itu seperti ada yang gebukin dari luar. Suaranya cuma 1 kali, debuk. Tapi keras. Kaget, si Dewi pun langsung berbalik ke arahnya si Rita, langsung meluk si Rita. Begitupun dengan si Rita. Mereka yang tadi awalnya tuh diam-diaman, tiba-tiba langsung ada komunikasi, langsung ambiar semua permusuhan mereka. Si Dewi menggerutu, itu apaan ya di luar? Itu suara apa ya, kamu denger nggak? Dewi ini orangnya emang agak penakut, sementara Rita itu walaupun umurnya lebih kecil, dia tuh lebih pemberani. Nah setelah beberapa menit, setelah situasi terasa tenang, bangunlah si Rita ini buat nyalain lampu. Dia intiplah dari jendela, tapi dilihat dari jendela nggak ada apa-apa, nggak ada siapa-siapa. Nah sekitar 15 menit kemudian si Rita ini memberanikan diri untuk keluar ngecek itu tadi suara apa. Nah setelah dicek di luar, nggak ada jejak orang jalan, nggak ada bekas benda, batu atau apalah gitu yang sebelumnya dipakai buat nimpuk pintu. Sebenarnya kalau itu ditimpuk sama orang dari jauh, pasti kan ada bekas batu atau bekas benda yang buat nimpuk gitu di sekitaran pintu. Ternyata nggak ada. Kalau dibilang ada orang jahil yang sengaja gedor pintu, gedebuk gitu. Jadi sebelum kejadian pintu itu digedor, Dewi yang belum tidur itu nggak ngedengerin suara langkah kaki lah, atau jejak orang berjalan, atau suara orang yang jahil di luar tuh nggak ada. Pokoknya di luar tuh sunyi, senyap, sepi. Kalau dibilang itu orang jahil yang ngelemparnya dari jauh, nggak mungkin juga karena temboknya tuh tinggi banget. Siapa yang bisa mendaki tembok
yang tingginya tuh lebih dari 2 meter. Dan lagian nggak ada kerjaan banget malam-malam jahilin orang sampai manjat tembok. Apa nggak takut ketahuan orang lain kan? Kalau itu kucing mana yang melemparkan dirinya sendiri ke pintu tanpa sebab? Ngapain juga dia tuh ngelemparin diri ke pintu? Pokoknya kejadian waktu itu tuh suara gedepukan di pintu itu nggak ada penjelasan logika kenapa dan bagaimana proses terjadinya. Malam itu mereka masih positif aja gitu ya, mungkin apa ya gitu, pokoknya mereka nggak mau yang namanya berpikir yang aneh-aneh. Mungkin itu suatu keisengan yang apa gitu, pokoknya mereka tuh nggak mau memikirkan itu. Dan sampai sekarang pun kejadian itu masih menjadi misteri. Setelah hari itu, hari-hari berlalu seperti biasanya. Mereka bangun pagi, kerja, pulang sore, bermain, pokoknya nggak ada yang aneh, lingkungannya normal aja. Mobil yang keluar masuk di garase itu aman-aman terkendali. Sampai di suatu malam Dewi mendengar suara gesekan di atas atap mes mereka. Suara gesekan itu seperti suara orang nyapu pakai sapu lidi, tapi nyapunya tuh bukan yang seret-seret gitu. Nyapunya tuh yang seperti seperti orang narik sapu lidi yang udah kaku gitu ya. Kalian tahu kan sapu lidi yang udah kaku gitu, bukan sapu lidi baru. Kan biasanya sapu lidi yang udah kaku gitu suaranya keras tuh kalau dipakai nyapu, ya kayak gitulah suaranya. Atau lebih jelasnya tuh seperti suara orang nuang pasir. Gitu suaranya. Di saat itu si Dewi bangunilah si Rita. Rita bangun, kamu dengerin gak itu suara apa? Rita yang baru aja tidur langsung bangun. Dia masih kucek-kucek matanya gini. Terus dia tuh diam sejenak tuh sambil mendengarkan suara apa itu. Si Rita bilang, itu palingan cuman pohon di atap. Kan di atas atap tuh ada pohon tuh, palingan kena angin jadi dia tuh serus gini kan, gesek-gesekan sama atap, ada suaranya. Jadi kebetulan di atas mesnya mereka itu ada pohon petai Cina. Pohon petai Cina itu milik dari tetangga belakang yang cabang pohonnya tuh menjuntai ke atas atapnya mes itu. Si Dewi nggak bisa tenang dengan penjelasannya si Rita. Nggak mungkin, biasanya nggak kedengeran. Karena si Dewi ini nggak percaya, bangunlah si Rita ngintip dari jendela. Dilihat dari jendela, di luar tuh hening aja, bintang bertaburan, dan nggak ada tanda-tanda angin kencang. Nggak lama kemudian si Rita pun keluar dari kamar. Sesampai di halaman, dia lihatlah ke atas atap mes itu berbekal senter kecil. Senter kecil yang pakai baterai ABC yang segini itu. Diarahinlah cahaya senter ke atas, tapi karena cahaya senternya itu nggak begitu cerah, jadi nggak jelas apa yang dilihat di atas. Hanya saja sekilas si Rita ini ngelihat sosok bayangan hitam seperti manusia yang sedang menunduk tapi memiliki ekor yang panjang. Kejadian tersebut nggak lama, hanya beberapa detik sebelum akhirnya senternya si Rita mati total. Dikocoklah senternya itu kan. Ini kenapa sih? Kok mati sih? Kok mati? Dan dicoba-coba nyalain itu senter, nggak mau nyala. Rita pun ngelihat ke atas atap tanpa senter. Lampu yang temaram membuat pemandangan di atas atap mes itu tidak begitu jelas. Dengan perasaan yang ragu, Rita pun masuk kamar. Sesampai di kamar dijelasinlah ke Dewi, nggak ada apa-apa tuh. Begitu. Nah, setelah dijelasin kayak gitu, mereka pun tertidur lagi. Tapi di sini si Rita masih memikirkan kejadian itu sampai keesokan harinya. Dia terus berpikir, itu aku salah lihat atau gimana ya? Itu semalam apa sih gitu kan? Pokoknya dia penasaran banget. Nah, keesokan harinya, di sore harinya pas pulang dari kerja, si Rita minjem senter di mes lama, senter yang lebih gede, yang lebih terang. Di hari itu, sorenya itu setelah makan, setelah mandi, si Rita keluar, terus aja dia melototin ke arah, dia menunggu-nunggu seandainya ada angin kencang yang datang, itu ada suaranya apa enggak. Setelah beberapa saat menunggu, adalah angin datang, tapi anginnya tuh nggak begitu kencang. Pohon petai Cina itu bergoyang-goyang begini, pohon petai Cina itu nggak sampai nyentuh atap, apalagi sampai mengeluarkan suara gesekan. Di sini si Rita masih nggak percaya juga. Sekitar jam 8 malam, dia keluar lagi. Diceklah lagi itu pohon petai Cinanya. Pakai senter kan, dipantengin, dilihatin terus. Adalah angin kencang, anginnya lumayan kencang. Tapi tetap aja pohon petai Cina itu bergerak tanpa menyentuh bangunan itu. Dewi yang bingung dari dalam kamar manggil-manggil si Rita.
Rita, kamu ngapain di situ? Sementara si Rita nggak ngejelasin ngapain dia di sana, dia tuh nggak ngejelasin apa yang udah dilihat semalam karena dia tahu Dewi itu seperti apa. Dia nggak mau si Dewi ini semakin kepikiran yang tambah menjadi beban buat mereka berdua. Sekitar jam setengah 10 malam, Rita pun masuk kamar. Tapi tetap saja dia tuh nggak bisa tidur, nggak bisa tenang. Dia terus menunggu-nunggu momen barangkali suara itu muncul lagi. Dia ingin banget membuktikan itu suara apa. Nah, sekitar jam setengah 12, suara itu terdengar lagi. Di sini si Dewi udah terlelap. Kebetulan kupingnya tuh isi headset, jadi nggak kedengaran suara yang ada di atap itu. Rita segera keluar. Rita kembali mengintip jendela. Apakah ada angin atau enggak? Ternyata nggak ada angin. Dia pun keluar dari kamar ke halaman, lalu dia menyorot senter ke atas bangunan. Betapa kagetnya si Rita melihat apa yang dia lihat di atas atap. Sosok hitam membungkuk dan berekor panjang. Ekornya itu bergerak perlahan dan suara gerakan ekornya itu menimbulkan suara yang selama ini menghantui mereka, yaitu suara gesekan seperti jatuhan pasir di atas atap. Ternyata itu asalnya dari ekor itu. Ini nggak berlangsung lama, nggak sampai beberapa menit, cuman beberapa detik. Di saat yang sama, si Rita ini kehilangan kontrol atas dirinya. Dia tidak bisa berteriak, tidak bisa bergerak, tidak bisa melakukan apa-apa sampai akhirnya senter yang dipegangnya itu mati total. Setelah senternya itu mati, barulah dia bisa bergerak. Dia goyang-goyangkan senternya ini berharap bisa hidup lagi buat memastikan menyenterin lagi ke arah atap itu. Tapi nggak bisa, senter itu nggak bisa dinyalakan. Karena kesal, dia pun melempar senter itu ke atas atap. Dilempar itu senter kan, terus gebuk. Itu antara kesal, takut, dan juga gerakan refleks. Di saat yang sama, Dewi dari dalam kamar berteriak histeris. Rita yang masih belum bisa mengontrol dirinya sendiri segera lari ke dalam kamar. Dewi, kamu kenapa? Si Dewi menangis, tangannya gemeter, berkeringat dingin. Tadi ada suara benda jatuh. Itu di atap, itu apa? Jadi ternyata suara yang didengar oleh Dewi itu adalah suara senter yang dilempar oleh si Rita. Oh, itu di luar anginnya kencang, palingan itu ranting pohon petai cinanya itu rontok, makanya ada suaranya. Si Rita berusaha menenangkan si Dewi. Sementara di sini untuk Rita sendiri nggak tenang. Sepanjang malam dia terus berpikir, itu apa? Apakah dia salah lihat atau bagaimana? Sampai keesokan harinya, sampai beberapa harinya dia tungguin terus itu suara-suara apa. Tapi nggak pernah muncul lagi dan dia pun tidak pernah menceritakan itu apa. Dia nggak mau temannya Dewi ini kepikiran dan nggak mau juga cerita ke anak-anak mes lain. Nah, sekitar 2 mingguan kejadian itu berlalu. Si Dewi hampir lupa sama kejadian itu. Dan Rita berangsur-angsur mulai melupakan kejadian itu karena dia juga udah menunggu beberapa hari nggak pernah kejadian lagi. Dia pikir malam itu tuh sebuah kebetulan saja. Nah, hari itu bertepatan malam minggu, mereka berdua tuh keluar buat jalan-jalan yang namanya anak muda, mencari udara segar. Pulang kerja sekitar jam 4 itu mereka mandi, beberes, dan keluar. Mereka pulang sekitar jam 10 malam. Nah, ketika sampai di mesnya itu, ketika mereka membuka pintu, kok ada aroma busuk yang sangat menyengat secara tiba-tiba. Mereka pikir itu bangkai hewan atau bangkai tikus yang ada di plafon. Tapi aromanya itu menyengat tiba-tiba. Tadi paginya atau tadi sorenya tuh nggak kebauan. Nggak ada aromanya sore ketika mereka keluar itu. Kenapa? Ketika mereka pulang malam-malam ada aroma yang sangat menyengat. Tapi mereka masih berpikir positif ya. Mungkin itu cuman tikus yang mati di plafon. Aroma itu disamarkan dengan menyemprot parfum di ruangan. Lalu mereka tuh tidur karena capek. Tapi di sini Dewi ngerasa ada yang menggerayangi pahanya sebelah kiri. Garukinlah paha sebelah kirinya itu dan diraba-raba. Nah, setelah diraba dia tuh berteriak histeris panik karena di tangannya itu ada ular betung yang ukurannya tuh lumayan gede, segede maggot. Kalian tahu maggot? Dewi ini orangnya jijian. Dia tuh nangis sambil gini-gini.
Dia megang HP, HP-nya pun sampai kelempar ke dinding. Dia bangun sambil mengibas-ngibaskan badannya gini sambil menangis. Rita pun bangun ngecek keadaan kasur. Dan benar saja, di kasur itu ada beberapa, nggak lebih dari 10 ekor ulat. Ulat itu menggelinding, menggeliat, entah dari mana datangnya. Diangkatlah kasurnya itu, diangkat, dilihat bawahnya, digerak-gerakin, spraynya dibersihin. Nggak ada tuh bekas-bekas hewan, bekas makanan yang terselip di sana, nggak ada. Dilihat di atas plafon, plafonnya itu rapi, nggak ada plafon bolong-bolongnya karena plafonnya itu kan dari triplek gitu, rapet. Jadi kalau misalnya ada jatuhan dari plafon, harusnya kan plafonnya itu ada sedikit terbukanya. Ini enggak, plafonnya itu tertutup. Jadi dari mana coba datangnya itu? Kejadian sekitar jam 11 malam. Di sana Dewi udah nggak mau lagi buat tidur di sana malam itu. Akhirnya mereka berdua keluar. Mereka tidur di jalanan karena nggak enak datang ke mes lama malam-malam. Keesokan harinya sekitar jam 6 pagi kembalilah mereka ke mes itu. Aroma yang semalam begitu menyengat tiba-tiba hilang, dan bekas ulat yang ada di kasurnya itu nggak ada sama sekali. Entah dia sudah mati atau apa, itu nggak ada. Pokoknya hilang tanpa jejak.